Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Berharap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa di antara hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka niscaya Allah akan memudahkan dia untuk memahami pokok-pokok ajaran agamanya. Maka di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin setelah keimanannya adalah benarnya pemahaman dia terhadap ajaran-ajaran Islam. Senada dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di mana beliau kemudian menyebutkan a'zamun ni'am, nikmat yang besar adalah salah satunya sihatul fahmi, sehatnya pemahaman kita tentang pokok-pokok ajaran Islam. Terlebih kita hidup di akhir zaman di mana masya Allah beragam pola fikir manusia, beragam pendapat-pendapat manusia ketika mereka berbicara tentang ajaran Islam. Padahal Islam yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang kemudian dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu terputus kecuali jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sekhusyuk apapun seorang manusia ketika kemudian berupaya ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, sekhidmat apapun mereka kemudian beramal, niscaya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus melalui jalur yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka disitulah kemudian kita sadar betapa nikmat memahami hakikat ajaran Islam yang benar ini menjadi bagian daripada nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia. Maka kita berharap menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang kemudian mendapatkan nikmat tersebut, dan tidak berhenti sampai di situ, kita juga senantiasa meminta istiqamah di atas nikmat itu. Allahumma amin. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi kajian kita ya, fikih sirah, masih pada dalam pembahasan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam proses hijrah ini memang banyak kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap langkah-langkah yang kemudian ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mulai persiapan sebelum hijrah sampai kemudian lika-liku yang beliau lalui dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sebagai satu bentuk fafirru ilallah ya, sebagai satu bentuk menyelamatkan diri, menyelamatkan keyakinan, menyelamatkan akidah dari rongrongan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ashabul Kahfi, ya. 7 orang pemuda yang kemudian melarikan diri dari intimidasi kaumnya, ya. Dimana ke-7 orang pemuda ini bukan pemuda ecek-ecek, ya, bukan pemuda sembarangan. Kita mungkin kalau mendengar kisah tentang Ashabul Kahfi itu bayangan yang ada yang ada bayangan di kepala kita itu mereka, wah enak ya, Ashabul Kahfi itu dakwahnya sebentar terus tidur, bangun-bangun menang gitu ya. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah Ashabul Kahfi itu tidak sebagaimana yang kemudian kita bayangkan. Mereka hanya mendakwahkan Islam itu sebentar kemudian kok pergi, ya, kabur, ya, dari kampung halamannya demi menyelamatkan akidah yang mereka yakini. Kemudian Allah tidurkan mereka 300 tahun, ya. Bangun-bangun raja sudah ganti, mereka sudah nganut ajaran Nabi, ya. Masya Allah. Padahal kalau kemudian kita telisik kisah itu, Masya Allah Pak, ya. 7 orang pemuda, ya, Ashabul Kahfi, di mana ke-6 orangnya itu, karena kan yang ke-7-nya kan pemilik seekor anjing itu tadi, ya. Ke-6 orangnya itu dia bukan orang sembarangan, dia bisa dibilang orang-orang dalam pemerintahan, ya, yang kemudian punya wewenang, punya kekuasaan lah, ya, punya kekuasaan, ya. Dimana salah satunya juga menjadi penasehat, ya, penasehat raja, menjadi petinggi militer, ya. Cuman satu dengan yang lainnya tidak saling mengenal, ya. Artinya tidak saling mengetahui bahwasanya mereka memiliki keyakinan yang sama. Ke-7 orang ini, ke-6 orang ini tidak saling mengetahui kalau mereka sama-sama beragama tauhid. Karena kan memang disembunyikan itu keyakinannya. Karena kalau menampakkan masalah langsung kemudian raja akan murka. Mereka saling menyembunyikan keyakinan mereka, ya, agama tauhid mereka, sehingga tidak saling mengerti kalau ternyata itu sama-sama bertauhid, dia sama-sama bertauhid dengan saya. Hingga pada satu peristiwa ketika kemudian sang raja hendak menyambut, ya, yang kemudian dianggap oleh mereka sebagai dewa, ya. Kemudian diperintahkan untuk memberikan persembahan terbaiknya. Saat itulah salah seorang yang kalau kemudian dalam filmnya itu namanya Maximilianus, ya. Itu kemudian dia sudah nggak bisa menahan diri untuk menyembunyikan keimanannya. Nggak bisa menahan diri untuk menyembunyikan keimanannya. Dia langsung kemudian bersuara lantang bahwasanya agama yang aku yakini adalah agama tauhid. Baru kemudian ke-5 orang yang lain, ternyata dia sama dengan saya, gitu. Baru nongol 1 muncul, iya saya juga tauhid. Nongol lagi 1 sampai kemudian ber-6. Nah, ternyata si Maximilianus ini dia mantu daripada rajanya itu. Sang raja murka lah, ternyata punya mantu beda keyakinan, ya. Sang raja murka, dimana singkat ceritanya mereka harus kemudian mendekam di dalam penjara, ya. Di dalam penjara ada salah satu penjaganya yang kemudian simpatik dalam arti kata ini orang disiksa tapi masih mampu bertahan. Kira-kira apa yang menopang kekuatannya sehingga mampu menahan semua siksaan tersebut, ya. Nah, kemudian sedikit didakwahi, ya, muncul rasa simpati, rasa iba, rasa simpati, rasa empati terhadap ke-6 pemuda ini. Akhirnya kemudian mereka dibebaskan, ya, sembunyi-sembunyi, diam-diam, ya. Nah, kemudian kabur melalui terowongan, ya, bertemu dengan pemuda yang pemilik seekor anjing tadi, ya. 7 orang bersama seekor anjingnya kemudian mereka pergi dari negeri tersebut hingga sampai di sebuah goa, ya. Masuk sana, tidur, Allah tidurkan sampai 300 tahun, bangun-bangun menang, gitu ya.
Cuman kan perjuangannya tetap panjang ya. Ini fafirru ilallah, bagian daripada proses perjalanan hijrah yang itu juga kemudian ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, kalau kemudian kita membaca kisah-kisah sebelum kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir semuanya pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, para nabi sebelumnya, orang-orang soleh sebelumnya. Semua ujian-ujian yang kemudian dialami oleh orang-orang sebelum nabi itu juga kemudian dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk proses dalam perjalanan hijrah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pun kemudian harus bersembunyi di sebuah gua kurang lebih 3 hari. Bayangan kita yang namanya gua itu sesuatu yang sempit Pak ya, sempit, kotor ya, banyak binatang berbisa juga ya, tinggal di situ selama 3 hari demi menyelamatkan keimanannya. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada konsekuensi seseorang ketika dia menjaga keimanannya. Konsekuensi seseorang ketika kemudian dia menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Masya Allah, hari ini bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kemudahan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu masa di mana masa ini sangat dirindukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kenapa? Ya, 13 tahun mereka berada di Mekah, ibadah mereka sembunyi-sembunyi, takut ketahuan oleh pihak musuh. Ini juga pernah kondisi kita merasakan ya. Ya, sekalipun nggak sama suasananya. Ya, awal-awal pandemi ya, Jumatan ngumpet-ngumpet itu piye ceritanya, Jumatan ngumpet-ngumpet. Cuman sedikit banyak suasana macam kayak gitu pernah kita rasakan ya. Bayangkan kalau kemudian ya, kita bisa membayangkan bagaimana kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian mereka pengen menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian dicekam kekhawatiran, rasa takut kalau kemudian musuh ngelihat, bakal kemudian dimarahi, bahkan kemudian disiksa ya. Maka bagian daripada syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini adalah perkara hijrah. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa poin yang kemudian bisa kita ambil dari perkara hijrah itu, salah satunya ini, jangan memaksakan diri untuk kemudian pokoknya harus di sini. Kalau kemudian tempat di mana kita berdomisili itu tidak menjadikan Islam kita berkembang, tidak menjadikan keimanan kita bertambah subur, tidak menjadikan kemudian kondisi kita semakin baik, jangan bertahan di tempat tersebut. Cari tempat yang kemudian jauh lebih kondusif untuk menjaga iman Islam kita. Karena kita tinggal bukan untuk kita hari ini, kita akan punya generasi ke belakang yang kemudian kita memiliki kewajiban untuk memberikan tempat yang lebih baik bagi mereka. Ya. Kalau kemudian kita mendapati ada satu wilayah atau ada satu negeri yang kalau kemudian seseorang tinggal di wilayah tersebut itu memberikan jaminan keimanan keislamannya bakal terjaga, apa yang kemudian menghalangi kita untuk tidak mau ikut tinggal di tempat tersebut gitu. Ya. Dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, kalau ekonomi mah rata-rata pada mau ya. Kalau kemudian ada tempat yang jauh lebih baik kan begitu. Ya, poin terpenting lainnya juga kalau kemudian kita nyari tempat tinggal itu perhatikan juga kondisi sekitar, komunitas. Karena di antara hal yang paling berharga itu juga komunitas masalahnya. Seorang mukmin tinggal di sebuah wilayah, sebuah komunitas yang tidak memberikan yang berpotensi untuk mengurangi kadar keimanan yang dia miliki, ini ya berbahaya. Maka seorang mukmin ketika dia ingin mencari tempat domisili, pastikan domisili yang kemudian ingin dia tempati itu paling tidak memberikan semacam jaminan untuk keimanan yang kemudian dia miliki. Jangan sampai kok seorang mukmin tinggal di satu tempat ya, lantaran lamanya dia tinggal, lambat laun imannya juga semakin terkikis. Ini bahaya sekali.
Ini bagian dari pelajaran hijrah. Kenapa kemudian Rasul itu harus hijrah? Salah satunya adalah upaya untuk menjaga akidah yang kemudian dimiliki. Ya. Karena yang namanya manusia itu kan makhluk kebiasaan ya. Ya, di mana kemudian dia berdomisili, maka sedikit banyak tempat dia tinggal itu akan mempengaruhi kehidupan dirinya, akan mempengaruhi keyakinannya. Ya. Dalam segala hal, ya. Seseorang hidup atau kemudian berkomunitas atau kemudian bergaul atau kemudian berkawan dengan orang-orang yang kehidupannya pesimis terus, banyak ngeluh ya, di pekerjaan ngeluh, di rumah tangga ngeluh, di aktivitas keseharian ngeluh gitu. Itu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kehidupan kita juga. Ya, sebagaimana ketika kemudian kita tinggal sementara lingkungan di sekitar kita orang-orang kemudian optimis, punya semangat, energik, itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita juga. Ya, filosofinya itu rumah cermin lah ya. Kita kalau masuk rumah cermin, kalau kemudian kita senyum maka seluruh ruangan itu bakal tersenyum. Sebagaimana kalau kita masuk rumah cermin kok kita cemberut, satu ruangan itu cemberut semuanya. Ya Bu ya. Ya. Maka dalam kehidupan dunia juga begitu. Antum bisa perhatikan ya. Antum punya teman kantor gitu misalnya ya, isinya keluhan terus. Udah gitu nggak cuma satu orang lagi, 2 orang, 5 orang, 10 orang ya. Nah, sementara aktivitasnya ya gaulnya sama itu orang juga. Ya itu akan berdampak pada kejiwaan kita. Kita bakal ngikut bakal ngikut gampang keluh, gampang pesimis, macam-macam. Sebagaimana ketika kemudian kita punya kawan-kawan yang ada di sekitar kita tuh orangnya energik, kemudian semangat, itu sedikit banyak akan memberikan pengaruh kebaikan juga pada diri kita. Sama pula kalau kemudian dalam perkara dunia saja kayak begitu, apalagi dalam perkara Islam. Ketika kita tinggal bersama lingkungan orang-orang sholih, ini meniscayakan kita juga bisa menjadi sholih. Jamaah semoga dirahmati Subhanahu wa taala. Itu diantara hikmah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian hikmah yang lain, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau kemudian menyebutkan terkait pengupahan Rasulullah SAW terhadap orang kafir yang ditunjuk menjadi penunjuk jalan, Abdullah bin Uraikid ya. Di mana ini menunjukkan bolehnya memanfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang kafir untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin ya. Poinnya boleh minta bantuan terhadap orang kafir. Cuman memahami hadis ini nggak bisa kemudian dalam satu konteks, karena ada hadis-hadis lain di mana Rasulullah SAW juga kemudian menolak menerima bantuan dari orang kafir. Sebagaimana hadis ketika kemudian Rasul hendak berangkat berperang, kemudian datang seseorang yang ingin ikut berperang bersama Nabi, namun dia masih musyrik. Ya tujuannya hanya supaya kalau kemudian nanti menang dia dapat harta rampasan. Maka Rasul kemudian mengatakan, ya kami tidak meminta bantuan kepada orang-orang musyrik ya. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengkompromikan dua hadis tersebut. Hadis pertama, Rasul kemudian meminta bantuan Abdullah bin Uraikid untuk menunjukkan jalan menuju Madinah ya, jalan yang tidak umum ditempuh oleh manusia dari Mekah ke Madinah. Kemudian dikompromikan dengan hadis Rasul menyebutkan dalam salah satu sabdanya, aku tidak ingin menerima bantuan kepada orang-orang musyrik. Kalau kemudian terkait Abdullah bin Uraikid, maka Abdullah bin Uraikid ini adalah orang upahan, di mana Rasulullah SAW memanfaatkan pengetahuannya untuk memuluskan perjalanannya menuju Madinah dengan memberikan imbalan berupa bayaran ya, berupa bayaran. Sementara kalau kemudian dalam hadis yang tadi di mana Rasulullah SAW dalam posisi mau berangkat perang, kemudian datang orang musyrik ikut membantu Rasulullah SAW berperang dengan harapan dapat ghanimah. Ini posisinya dia akan bisa menjadi pahlawan ya.
Dia akan bisa menjadi pahlawan kalau kemudian diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama kemudian menyimpulkan bolehnya memanfaatkan posisi orang-orang musyrik ya. Itu kalau kemudian tidak dalam posisi jabatan, tidak dalam posisi dia memiliki posisi posisi kebijakan, pemegang kebijakan ya. Adapun memanfaatkan tenaganya misalnya ya dalam perkara medis gitu ya, karena kondisi kaum muslimin hari ini banyak tertinggal sementara ilmu medis itu banyak dikuasai oleh orang-orang kafir. Tidak apa-apa kaum muslimin kemudian ngambil manfaat dari mengambil manfaat dari ilmu yang kemudian dimiliki oleh orang-orang kafir tadi ya. Cuman kalau kemudian kok memberikan kekuasaan kepada mereka satu posisi yang menjadikan orang kafir itu bisa berkuasa, ya ini terlarang ya. Jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bakal banyak mencuat ya kalau kemudian ketika masa-masa pilpres, pileg dan macam-macam, ketika muncul dua kandidat, yang satu muslim yang satu kafir, itu sudah sering lah ya, sudah sering terjadi di tengah-tengah kita ya. Bagi kita kaum muslimin itu sebetulnya sudah harga mati bahwasanya tidak boleh seorang mukmin dipimpin orang kafir. Itu sudah harga mati. Bicaranya bukan masalah, tapi orang kafir itu baik, tat, amanah. Ada orang kafir amanah, jujur gitu ya. Ya kalau terkait hubungan manusia mungkin iya. Cuman sudut pandang kita yang pertama kali itu adalah seamanah apa dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Ya, kalau terhadap Allah saja dia nggak amanah, apalagi terhadap manusia. Ya. Maka jamaah salat subuh yang semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi terkait perkara memilih seorang pemimpin, kita sudah nggak perlu masuk ranah perdebatan boleh atau tidak. Itu sudah harga mati bagi kita. Haram kita dipimpin orang kafir, itu haram. Ya. Kenapa? Ya, karena ini urusannya bukan dunia, itu akan dibawa sampai ke akhirat nanti. Terlalu banyak nas-nas Al-Quran di mana Allah kemudian menceritakan dialog antara penduduk neraka, antar sesama penduduk neraka. Ya, di mana dialognya itu poinnya, ya Allah, ya kenapa kok dulu saya jadikan itu orang sebagai teman dekat, sebagai pimpinan, ya. Gegara dia kemudian aku disesatkan, gegara dia kemudian aku terjerumus dalam neraka. Ini banyak sekali hal-hal ayat-ayat senada di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah dialog para penghuni neraka lantaran salah memilih pemimpin, salah memilih teman dekat, salah memilih wali gitu ya. Maka jemaah semoga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi dalam hal ini kita sudah harga matilah ya. Terlepas nanti akan banyak kemudian biasanya dibuatlah buku-buku 7 alasan bolehnya memilih gitu ya. Masya Allah, ini ya kita sudah sering jelaskan, ulama itu kan beragam ya. Ulama itu ada ya, kalau gampangnya itu ulama itu ada dua lah, ulama toko sama ulama teko ya. Ulama teko itu yang diisi dalam teko susu, yang keluar ya susu, yang diisi air teh, yang keluar ya teh, yang diisi air putih, ya keluar air putih. Kalau ulama toko itu kan tergantung pembeli, yang beli mau apa, mau garam ya dikasih garam, mau gula dikasih gula, mau teh ya dikasih teh, kan begitu, tergantung yang bayar gitu ya. Sebagaimana singa itu juga ada 3, itu kan ada singa liar ya, singa hutan, ada kemudian singa kebun binatang, ada juga singa sirkus. Singa hutan jangankan ngaum, tidurnya saja menakutkan gitu loh ya. Kalau singa kebun binatang ya selama masih di dalam kandang aman ya. Singa sirkus ngaumnya saja bikin ketawa penonton kan gitu ya. Nah, ulama-ulama juga tipikalnya tuh yang macam-macam kayak begitulah ya. Maka mereka yang kemudian secara urusan perutnya itu sudah mampu mandiri ya, niscaya dia lebih
lebih mudah untuk berbicara kebenaran. Kenapa? Dia tidak menggantungkan urusan perutnya kepada orang lain. Namun kalau kemudian urusan perutnya masih bersandar kepada orang lain, dia tidak akan mampu berbicara kecuali sesuai dengan siapa yang ngasih makan. Kan gitu. Ya. Taib, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peristiwa tatkala Rasulullah SAW dikejar oleh Suraqah bin Malik, ya. Suraqah bin Malik itu menceritakan bahwasanya ketika aku mendekat, maka aku mendengar Rasulullah SAW mengucapkan atau membaca sesuatu, sementara sahabat Abu Bakar, ya sahabatnya itu Abu Bakar Siddiq, celingak-celinguk khawatir ketahuan, ya. Ini sederhana sebetulnya poinnya, cuman Rasul mengajarkan bagaimana seorang mukmin itu memaksimalkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kondisi apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam macam ibadah yang kemudian itu menjadi satu kewajiban bagi setiap individu mukmin. Ada ibadah-ibadah yang kemudian sifatnya dia harus keluar tenaga, ada ibadah-ibadah yang kemudian sifatnya dia harus keluar harta, ada ibadah-ibadah yang kemudian bahkan ringan, jangan lagi harta, tenaga saja mungkin nyaris nggak keluar. Sebagaimana yang kemudian kita fahami, zikir itu menjadi salah satu ibadah yang Masya Allah nggak kenal waktu, ya, nggak butuh banyak tenaga. Rasulullah SAW dalam kemudian perjalanan menuju Madinah, beliau betul-betul memaksimalkan waktu-waktu genting itu untuk kemudian memanfaatkannya, ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hal ini seharusnya kita juga kemudian bisa memaksimalkan itu. Perjalanan kita dari rumah menuju kantor, perjalanan kita dari rumah menuju masjid, perjalanan kita dari rumah menuju pasar, atau kemudian pulangnya, atau kemudian ada di antara kita yang kemudian aktivitasnya nge-grab, ya. Perjalanan-perjalanan itu bisa kemudian kita maksimalkan, ya. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia-manusia akhir zaman di mana Rasulullah SAW sudah memberikan batasan usia. 60-70 tahun, ada yang lebih dikit, atau bahkan kemudian banyak yang kurang, ya. Dengan tempo 60 sampai 70 tahun tersebut, bayangkan kalau kemudian kita mau berhitung jumlah usia yang kemudian kita gunakan maksimal untuk beribadah itu berapa tahun. Padahal dari 60 atau 70 tahun itu kemungkinan besarnya hampir setengahnya 30 tahun dipakai buat tidur. Ya Pak, ya. Apalagi gembar-gembor tidur 8 jam. Nah, Ustaz Matahari pernah nyampaikan, ya, tidur 8 jam. Bahkan banyak iklannya gitu kan, iklan kasur, iklan tempat tidur supaya tidurnya pules. Tidur 8 jam berarti hampir sepertiga dari usia kita itu, ya. Sepertiga usia kita itu kemudian habis buat tidur, ya. Belum lagi yang buat main, senda gurau, sesuatu yang sia-sia, hingga yang tersisa untuk ibadah itu hanya beberapa jam dalam satu hari. Mending kalau beberapa jam, beberapa menit, ya. Masya Allah, ya. Dengan usia yang sangat singkat, ibadah yang sangat minim, kemudian kita berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya ngimpi, Pak, ya. Cuman kan Allah Maha Rahman, tapi iya betul, Allah Maha Rahman, ya. Sekecil apapun amal kebaikan seorang hamba, kalau dia mukmin meniscayakan dia masuk surga, ya. Namun orang mukmin yang cerdas tentunya dia berupaya untuk mencari amalan-amalan tanpa batas, dengan usia terbatas mencari amalan-amalan yang berpahala tanpa batas. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak kemudian memberikan contoh-contoh, memberikan amal-amalan tersebut. Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh daripada amalan-amalan tersebut. Usia kita terbatas, maka pintar-pintar memilih amalan-amalan tanpa batas yang pahalanya tanpa batas. Salah satunya kan, ya, contoh mengalirkan air gitu, ya. Ini Masya Allah, ya, pahala jariah yang luar biasa lah, ya. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang sahabat kaya raya, ya. Itu yang kemudian sumurnya diwakafkan oleh Utsman, itu kan pahalanya terus ngalir sampai hari ini, Pak. Antum bisa bayangkan 1400 tahun ngalir terus, ya.
Ya, dalam satu peristiwa Rasulullah SAW menghusung para sahabat untuk berinfak, di mana musimnya juga kondisinya panas, paceklik, air itu sangat dibutuhkan. Satu-satunya sumur yang kemudian mengeluarkan air itu sumur milik orang Yahudi. Ya, sama si Yahudi ini dijual mahal per liternya, masya Allah. Yang kemudian semakin mencekik kondisi kaum muslimin, Rasul kemudian menghasung para sahabat untuk membebaskan sumur itu. Maka tampillah sahabat Utsman bin Affan nego dengan orang Yahudi untuk membeli sumur tadi. Yahudi, wah enggak boleh lah, enggak bisa ini sumber penghasilan saya nggak akan jual, apalagi kondisi kayak begini. Namun bukan Utsman namanya kalau nggak pandai nego, dia juga pedagang handal. Para sahabat itu banyak pedagang handal, ya, khususnya orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Mekah, karena memang kulturnya itu pedagang. Kalau Madinah petani, ya, orang-orang Mekah itu pedagang dia. Bukan cuman Abdurrahman bin bukan cuman siapa? Bukan cuman Abdurrahman bin Auf yang kemudian pandai niaga, Utsman juga piawai dalam niaga, ya. Dan potensi menjadi orang kaya itu ya niaga lah, lebih besar potensinya. Nah, Utsman bin Affan juga kalau bukan Utsman namanya kalau kemudian nggak pandai nego, maka nego-nego dengan si Yahudi, oke lah, saya berserikat saja dalam kepemilikan, saya beli setengah dari saham sumur ini. Satu hari itu sumur milik kamu, hari berikutnya milikku. Yahudi rodo kurang, IQ-nya 200 jongkok gitu ya, 200 sekolah IQ-nya, ya. Dia kemudian hanya mikirkan keuntungan di depan. Wah, ya lumayan ya kan, ya, setengah harga aja sudah tinggi, tapi dia masih punya hak untuk memiliki sungai tersebut gantian hari-harinya. Hari ketika sungai itu milik hari ketika sumur itu milik si Yahudi, maka dia jual harga tinggi, ya. Nggak ada kaum muslimin yang kemudian beli. Nunggu hari berikutnya digratisin sama Utsman. Ya, kaum muslimin ngumpulkanlah air pada hari ketika sumur itu milik Utsman bin Affan. Ya, hari ketiga milik Yahudi lagi, nggak ada yang beli lagi. Ya, kaum muslimin udah punya air, ya toh. Si Yahudi baru, waduh, lama-lama bisa rugi saya kira-kira, udahlah bayarin sekalian. Nah, pembayaran kedua, si Yahudi nggak punya kuasa untuk menentukan harga. Ya, karena yang megang kendali itu kan sahabat Utsman. Kalau mau ya silahkan, kalau nggak mau ya sudah, saya beli dengan harga sekian. Kalau kamu mau jadi, kalau nggak ya sudah, saya nggak jadi beli. Ya mau nggak mau dijual sama Yahudi lah, ya. Ya, karena dia sudah nggak punya kendali lagi terhadap sungai tersebut. Ketika sumur itu sudah sah kepemilikannya milik Utsman bin Affan, baru kemudian diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk kaum muslimin. Ya, Mas. Dan itu terus memberikan manfaat sampai hari ini. Lihat, sahabat Utsman bin Affan usianya juga nggak panjang, nggak sampai 100 tahun lah, ya. Namun kemudian memilih amalan-amalan di mana 1400 tahun itu masih ngalir terus pahalanya kepada beliau, ya, radhiyallahu anhu. Nah, ya itu juga bisa kemudian kita pilih-pilih amalan-amalan itu, ya, untuk memaksimalkan usia minim kita sehingga bisa mendapatkan pahala maksimal, ya. Antum belikan tiap pekan atau tiap Jumat gitu, ya, 5 dus aqua taruh masjid, ya, 5 dus aqua taruh masjid. Ini bagian daripada mengalirkan air juga, memberikan minum, ya, siqayah, memberikan air minum, itu pahalanya juga luar biasa. Kan sederhana sebetulnya, ya. Ya, insya Allah kemudian mampu lah. Kalau kemudian sekadar belikan aqua 1 dus, ya, aqua gelas 1 dus, ya, namun kemudian bisa rutin, ya. Kalau enggak per pekan, ya setiap hari lah, setiap hari 1 dus, setiap hari 1 dus. Ya, ini kan juga bagian daripada siqayah, berharap kemudian menjadi amal jariyah. Taib jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Atta rahimahullah taala, dia berkata, aku bersama Ubaid bin Umair berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kami menanyakan kepadanya tentang hijrah. Ibunda Aisyah kemudian menjawab bahwa hari ini tidak ada lagi hijrah. Dahulu kaum muslimin berhijrah dari tempat tinggal mereka, ya, lantaran mereka sulit untuk kemudian beribadah menuju satu tempat di mana mereka mudah untuk kemudian melakukan ibadah. Namun hari ini, ya, tidak ada satu tempat pun yang kemudian
seorang manusia merasa khawatir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tidak ada lagi hijrah, ya. Kaitannya dengan hadis-hadis yang lain, seseorang kemudian datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasul, ya, banyak manusia mengatakan hijrah sudah selesai, hijrah sudah selesai." Ya. Rasul kemudian mengatakan mereka berdusta. Hijrah akan senantiasa terus ada selama orang-orang kafir masih diperangi, ya. Lalu kaitannya dengan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah Fatuh Mekah. Itu kan peristiwanya ketika Rasul kemudian Futuh Mekah, banyak orang-orang Mekah yang saat itu kemudian masuk Islam mengatakan, "Yuk kita hijrah, yuk kita hijrah, yuk kita hijrah," ya. Maka Rasul kemudian mengatakan, "La hijrata ba'dal fathi," tidak ada lagi hijrah setelah Futuh, setelah Fatuh. Maknanya setelah Mekah itu menjadi Darul Islam, maka tidak perlu lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah karena sudah sama-sama menjadi negeri Islam, ya. Namun hijrah dalam makna secara umum itu akan terus nantiasa ada sampai kemudian hari kiamat. Karena Rasul memberikan batasan selama orang-orang kafir masih diperangi. Kapan orang kafir tidak diperangi lagi? Hah? Di masa Nabi Isa alaihissalam lah, ya. Nah, di masa Nabi Isa sudah nggak ada orang kafir lagi. Orang kafir terakhir itu di masa Dajjal, ya. Orang-orang Yahudi Bani Asfahan 70.000 dengan pakaian tanpa jahitan. Ya, mereka menjadi pengikutnya Dajjal. Ini kemudian musuh terakhir yang dilawan oleh kaum muslimin. Setelah itu sudah semua manusia beriman. Tidak ada seorang kafir pun di masa itu. Ya, saat itulah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunad dinu kulluhu lillah." Agama semata-mata milik Allah, tidak ada lagi agama kecuali agama Islam saat itu. Ya. Masa di mana Nabi Isa alaihissalam hidup bersama Imam Mahdi. Baru setelah Nabi Isa wafat, satu persatu mereka yang Islamnya baru-baru itu balik lagi menjadi kekafiran. Cuman ketika Nabi Isa alaihissalam itu hidup, ya, Allah Subhanahu menjelaskan dalam surat An-Nisa itu macam kayak begitu, ya. Tidak ada seorang kafir pun yang hidup di masa itu. Ya, semuanya sudah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya. Musuh terakhir kaum muslimin adalah mereka yang kemudian menjadi pengikut Dajjal, orang-orang Yahudi, ya. Selama kemudian kok masih ada orang kafir yang diperangi, maka selama itu hijrah masih terus ada, ya. Tinggal kemudian maknanya bisa meluas, bisa hijrah dalam bentuk fisik, ya, kita pindah tempat betul, ya, atau kemudian hijrah dari segi pribadi, dalam arti kata kita meninggalkan dunia masa lalu, ya, dunia kelam, dunia hitam, kemudian hijrah menuju cahaya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jamaah semoga dirahmati Subhanahu wa taala. Tambahin satu lagi, ya. Imam Bukhari mengeluarkan pendapat dalam sahihnya terkait bab tahrih. Nah, ini bab penanggalan kaum muslimin, ya, penanggalan kaum muslimin, karena yang namanya hijrah ini berkaitan erat dengan penanggalan kaum muslimin. Dari mana mereka kemudian memulai penanggalan Islam, ya? Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, tidak dihitung dari kenabian, tidak juga dari wafatnya Nabi, namun dihitung dari permulaan hijrah ke Madinah, karena peristiwanya itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika kemudian beliau hendak mencatat terkait masa jatuh tempo hutang piutang. Bulan Sya'ban. Umar Rasulullah, ini yang dimaksud bulan Sya'ban kapan ini? Bulan Sya'ban tahun kemarin atau bulan Sya'ban tahun kemarin yang lagi, atau kapan? Kan tiap tahun mesti ada bulan Sya'ban. Nah, berdasarkan dari itu untuk menghitung tanggal jatuh tempo hutang piutang, maka kemudian para sahabat berkumpul untuk merumuskan dari kaum muslimin ini harus punya kalender sendiri, ya. Diusulkanlah kemudian, oh iya, kita harus punya kalender sendiri. Diusulkan, ada, yaudah kita coba ngacu kalendernya orang-orang Persia saja, biar karena sudah ada lebih mudah lah. Umar kemudian nggak mau. Oh, ngacu kalendernya orang-orang Nasrani, Masehi, Umar juga nggak mau. Oh, kalau gitu kita mulai dari
kelahiran Nabi, oh enggak mau juga, kurang pas juga. Kalau gitu dari diangkatnya Nabi sebagai seorang Rasul, kayaknya kurang pas juga. Sampai kemudian beragam usulan, salah satunya adalah usulan dimulai dari hijrah, ya. Maka dimulai dari hijrah ini kemudian dipilih oleh Umar bin Khattab dan kemudian disepakati oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira berdasarkan pengetahuan kita, kesepakatan para sahabat Nabi untuk memilih hijriyah dimulai daripada berangkatnya Nabi hijrah itu ada landasan dalilnya enggak? Nah, ada landasan dalilnya enggak? Halo? Hah? Ternyata ada landasan dalilnya, ya. Dalam Al-Quran ternyata Allah menyebutkan itu secara tersirat. Inilah piawainya para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran, ya. Surat At-Taubah Allah kemudian menyebutkan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar takwa di hari pertama, awwali yaumin, coba hari pertama, makna hari pertama di situ apa coba? Ya. Arah kemana coba kalau disebutkan hari pertama? Kapan hari itu dikatakan sebagai hari pertama? Ini kan pekerjaan pertama kali yang dilakukan oleh Rasul ketika Rasul hijrah itu apa? Bangun apa? Bangun masjid. Ya, makanya Allah menyebutkan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, pada hari pertama. Disitulah kemudian Allah menyebutkan secara tersirat hari pertama yang kemudian Allah inginkan adalah hari ketika kemudian Rasul sampai ke Madinah, kemudian membangun masjid. Nah, para sahabat memandanglah ini sebagai satu satu kode dari Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan penanggalan kaum muslimin diawali dari perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Keren ya. Itu para sahabat pemahaman tentang Islam tuh kayak begitu. Maka tidak ada jalan pula bagi kita untuk memahami Al-Quran kecuali melalui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak akan pernah paham itu, kita juga nggak ngerti bahasa Arab, ya kan? Kalau kemudian nggak pakai cara para sahabat memahami Islam, memahami Quran, ya kita nggak bakal mungkin juga bisa mengenal atau memahami Al-Quran. Maka sekali lagi nggak ada jalan bagi kita buat memahami Al-Quran kecuali melalui jalur para sahabat. Ya, itu dari segi pendalilan, dari segi dalil nasnya Allah menyebutkan demikian, ya. Dari segi historinya, masya Allah, hijrah ini kan menjadi titik tolak sebuah perubahan, Pak. Menjadi titik tolak sebuah kemenangan, ya kan? Menjadi titik tolak berkembangnya Islam setelah itu, ya. Maka sangat pantas kalau kemudian itu dijadikan sebagai awal penanggalan hijriyah. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 5:30 ya, udah suruk ya. Empat lima. Oh, 35 ya. Ya. Taib, kita tambah sedikit lagi deh. Itu poin daripada hijrah, ya, dia. Di sini kemudian penulis menyimpulkan beberapa hal lagi, yang sudah terakhir juga nih. Penetapan tanggal untuk tahun Hijriyah itu berdasarkan ijma, kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan kemudian tidak ada yang mengingkari kesepakatan tersebut. Setelah mereka bermusyawarah dengan Umar radhiyallahu anhu, maka ini adalah menjadi hukum syar'i yang disepakati oleh sebaik-baik generasi. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan para sahabat, maka itu menjadi landasan hukum, ya. Karena sumber hukum kita itu Quran, sunnah, ya, ijma para sahabat. Tidak didapati ada seorang sahabat pun yang kemudian menyelisihi kesepakatan tersebut, ya. Karena kita sepakat bahwasanya para sahabat itu seluruhnya mujtahid mutlak, ya. Mereka Allah berikan kemampuan, Allah berikan pemahaman Islam yang jernih,
Ya, maka kalau kemudian para sahabat jangan lagi bersepakat, salah satu dari sahabat itu saja sudah menentukan berijtihad dalam sebuah hukum, maka itu bisa menjadi sumber dalil kita, apalagi kemudian para sahabat bersepakat atas satu hukum. Kemudian keputusan menjadikan hijrah Nabi sebagai awal tahun penanggalan Hijriyah itu ternyata juga memiliki landasan dalil syar'i dari Al-Qur'an ya. Alasan para sahabat memilih peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam adalah karena peristiwa inilah kemudian Islam menjadi jaya. Lantaran hijrah inilah kemudian Islam semakin berkembang. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang kemudian harus menjadi renungan kita juga ya. Dimana terkait semangat kita untuk menjadikan kalender Hijriyah sebagai penanggalan kita ini masih sangat minim ya. Kita masih lebih hafal kalender Masehi toh ketimbang Hijriyah toh. Ya, boro-boro apal tanggalannya, ya nama bulan-bulan hijrahnya apal nggak? Nama bulan-bulan hijrahnya apal nggak ini? Padahal masya Allah, kenapa kemudian kita harus punya kalender sendiri, ngerti kalender kita sendiri? Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berkaitan dengan bulan-bulan itu. Kalau kemudian bulan hijrah ini dilupakan oleh kaum muslimin, kita nggak bakal jadi perangkat haji, nggak bakal kemudian puasa Ramadan, ya toh? Ya iyalah. Kaitannya kita ibadah Ramadan itu ya berkaitan dengan bulan-bulan hijriyah, haji juga. Kalau kemudian kaum muslim melupakan penanggalan ini ya, maka akan banyak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian terabaikan oleh kaum muslimin. Ya. Allah sendiri kan juga menyebutkan kan demikian. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12. Yang Allah sebutkan itu bukan bulan Januari, Februari, Maret, April, bukan ya. Tapi bulan-bulan Hijriyah tadi ya. Dari bulan apa? Pertama Muharram ya. Terus Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan sekitar berapa bulan lagi? 2 sampai 3 bulan lagi ya. Nah, ini harus prepare nih, persiapan buat tarhib Ramadan ini ya. Setiap tahun kita ketemu Ramadan ya tetap harus punya persiapan. Kenapa? Masya Allah, para sahabat, para tabi'in itu paling enggak setengah tahun nyambut Ramadan itu. Setengah tahun sudah prepare untuk menyambut Ramadan. Kalau kita kan ya, tahunya Ramadan itu datang kapan? Kalau iklan Marjan sudah nongol di TV ya, itu baru wah iya Ramadan ternyata ya. Cuman kalau yang nggak punya STB nggak bisa lihat iklan Marjan itu ya. Ya. Tapi jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ini sekali lagi satu teguran juga buat kita yang kemudian masih kurang perhatian terhadap penanggalan Islam ya. Kenapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya betul-betul berupaya ingin menyelisihi Yahudi Nasrani. Ya. Terkait kemudian puasa puasa Asyura ya. Ya puasa Asyura saja kan begitu ya. Ketika kemudian ketemu orang-orang Yahudi, loh kalian kok puasa apa? Oh, ini puasa lantaran Allah menyelamatkan Musa. Kata Rasul, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Yuk kita juga puasa. Cuma untuk menyelisihi supaya nggak sama-sama Yahudi, ya tahun depannya aku akan puasa di hari ke-9-nya. Qadarullah belum kesampaian sudah meninggal dunia. Cuman poinnya ada ingin semangat untuk jangan sampai kok terkesan ikut-ikutan sama Yahudi itu loh. Nah ini kita malah banyak yang kemudian ikut-ikutan loh, nggak disyariatkan malah ikut-ikutan. Nah ini sudah mulai menjelang akhir ya. Akan banyak kaum muslimin yang kemudian tanpa sadar tergadaikan keimanan mereka, terkontaminasi akidah mereka dengan ikut merayakan sesuatu yang kemudian tidak patut dirayakan ya.
Maka jamaah yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita memahami pentingnya kemudian kita mempelajari pokok-pokok ajaran kita supaya kemudian aktivitas kita nggak banyak menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kaum muslimin itu banyak penyimpangan itu lantaran kan mereka nggak ngerti, oh ternyata itu salah, oh ternyata itu nggak boleh, oh ternyata itu nggak benar, kan begitu. Nah, kita dalam hal ini juga kemudian harus bersikap bijak. Jangan kemudian kok hanya kok seolah-olah hukum itu nggak ada toleransinya gitu loh. Seolah-olah syariat itu nggak punya toleransi. Padahal Allah tidak akan memberikan satu hukuman kepada seorang hamba kalau hamba itu nggak tahu toh. Ya kan? Kita yang sudah tahu ya kita yang sudah tahu berupaya untuk mengamalkan hukum-hukum tersebut. Cuma ketika kemudian kita memandang saudara-saudara kita muslim yang lain, jangan kemudian langsung justifikasi plek, wah itu tasabuh dengan orang kafir, ikutan kafir kamu nanti repot nanti. Ya Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang kemudian memudahkan kita untuk datang ke majelis taklim sehingga kita tahu ilmunya. Saudara muslim kita yang mereka umumnya Islam keturunan, ya ini yang kemudian harus kita berikan uzur dalam arti kata apa? Allah belum menggerakkan hati mereka mau hadir ke majelis ilmu, kan begitu. Disinilah peran kita yang kemudian ya jangan nunggu mereka kemudian datang ke majelis ilmu, kita yang nyambangi mereka, kita yang kemudian nyampaikan kepada mereka. Toh kan kita sepakat tugas dakwah bukan cuma buat ustadz doang kan? Ya. Antum ini antum sepakat nggak bahwasanya tugas dakwah juga ada di pundak antum? Hah? Antum merasa terkena beban dakwah nggak? Nah, jangan kemudian Pak Ustadz aja itu yang ngomong. Masing-masing kita punya tugas dakwah, ya, sesuai dengan kapasitas kita. Ya. Kita yang hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan langkah kaki kita menuju masjid gitu ya. Allah mudahkan kemudian kita hadir dalam majelis ilmu. Ya. Ini seharusnya menjadikan kita lebih lebih muncul rasa welas asih kita terhadap saudara-saudara muslim kita yang lain yang hari ini belum Allah gerakkan hati dan belum Allah ringankan langkah kakinya menuju masjid. Kita yang kemudian nyambangi mereka, nyampaikan kepada mereka ya dengan sifat welas asih tadilah. Karena sifat ini yang menjadikan Rasulullah SAW itu diterima di banyak kalangan, ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin dari perkara hijrah, ya. Alhamdulillah pada bab yang keempat ini selesai. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita masuk dalam bab yang kelima, yaitu setelah beliau tinggal di Madinah sampai kemudian peristiwa-peristiwa peperangan yang lainnya nanti, ya. Ini percaturan politiknya sudah mulai berubah, ya. Kalau sebelumnya kan masih di Mekah, kemudian sampai hijrah, begitu pindah ke Madinah, maka nanti dunia Islam sudah mulai berubah. Kenapa? Ayat-ayat yang turun juga sudah berubah lagi karakternya, ya. Ayat-ayat sebelum hijrah dengan setelah hijrah itu kan karakternya berbeda. Akan banyak kita berbicara tentang konsep-konsep pemerintahan dalam Islam, tentang konsep sosial dalam Islam, bagaimana kemudian menjalin hubungan dengan mereka yang bukan muslim gitu, ya. Ini lebih banyak berbicara setelah beliau tinggal di Madinah. Tambah lagi kemudian banyak peristiwa peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian bisa diambil pelajaran hikmah dan ibrah yang berharga bagi kaum muslimin setelahnya. Karena nggak kita bisa bayangkan, ya, 10 tahun, bayangkan tuh, ya, 10 tahun Rasul tinggal di Madinah. Berapa kali peperangan yang dilakukan Nabi? 10 tahun. Selama 10 tahun beliau tinggal di Madinah, ya, dipotong 1 tahun pertama lah, ya, karena 1 tahun pertama kan belum ngapa-ngapain tuh, baru ngebangun kekuatan, ya, berarti 9 tahun. 9 tahun praktisnya itu berapa kali peperangan yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sering, ya sering, berapa itu loh? Berapa kali coba? Di sana sama juga, banyak jawabannya, ya. Ada yang namanya ghazwah, ada yang namanya sariyah, ya. Berapa kali ghazwah yang dilakukan? Kalau ghazwah itu peperangan yang Nabi mimpin langsung, ya.
Kalau Sariyah itu Rasul nggak ikut mimpi, Rasul bukan jadi pemimpin peperangan, bukan jadi panglima, beliau ngutus ya pasukan-pasukan. Berapa kali itu jumlah totalnya? 72 kali, Pak. Ya, yang Ghazwahnya itu 27. Ya. Antum bayangkan 9 tahun atau 10 tahun 72 kali peperangan. Coba 72 dibagi 10, berarti 1 bulan 7 kali. 1 bulan, 1 tahun 7 kali. Ya, 1 tahun 7 kali berarti 12 bagi 7. 2 bulan sekali perang, 2 bulan sekali perang, 2 bulan. Antum bayangkan itu. 10 tahun loh. Ya, kenapa ini untuk menunjukkan eksistensi Islam dan kaum muslim, apalagi setelah perang Badar, apalagi setelah perang Ahzab itu nanti Islam semakin memuncak ya. Taib jamaah, semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada kita dan memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk kemudian menambah pengetahuan kita tentang ajaran-ajaran Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.